Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini mari kita akan persiapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Kita mau membawa korban pujian kita yang terbaik bagi Allah. Karena hari ini kita memperingati betapa besar kasih Allah diberikan bagi saudara dan saya. Saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 4-5. Firman Tuhan berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, siapkan hatimu pagi hari ini. Bawa persembahanmu yang terbaik di hadapan Allah. Bawa korban syukurmu yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari masuk dalam hadiratnya. Mari masuk lebih dalam lagi. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami membawa korban kami yang terbaik bagimu Tuhan. Ini persembahan hidup kami yang terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus. Thank you Jesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau melayakkan kami Tuhan, melayakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian kami naikkan padamu Tuhan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi, kasih-Mu Tuhan, kasih mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi jiran yang baru oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Haleluya, darah-Mu. Haleluya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian kami naikkan bagimu Tuhan, sembah kami berikan padamu Tuhan, bagimu Allah yang mulia. Layakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau
menebus segala dosa kami. Sungguh kami bersyukur. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru.
memberikan kemenangan. Ia rabaya syakaya rabaya se. Ia rabaya syakaya rabaya se. Ia rabaya se. Haleluya, haleluya. Terus sembah Dia, sembah Dia. Layani Dia dengan pujianmu. Layani Dia dengan pujianmu. Ya rabaya syakaya rabaya se. Adalah sebuah kehormatan bagi kami Tuhan, ketika kami boleh melayani-Mu, ketika kami boleh datang sujud di hadapan-Mu, ketika kami boleh menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, adalah kehormatan bagi kami. Jesus, thank you Lord. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwa. Bagimu Tuhan segala pujian kami. Bagimu segala pujian Tuhan. Yes, haleluya. Tak dapat ku balas kasih-Nya. Biarkan ku jadi anaknya. Beri damai dalam hidup. Bagimu Tuhan segala pujian. Bagimu Tuhan hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian kami naikkan Tuhan, syukur selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan, sebagai syukur kita di hadapan Allah. Sungguh Engkau Tuhan sudah memberikan bagian-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami Tuhan. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak. Kau memberikan damai bagi kami Tuhan di dalam hidup. Bagimu Tuhan segala pujian.
Sama syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Yes, haleluya, hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yes. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak untuk menerima segala pengagungan. Terima kasih, kami siap memuji lebih dalam lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat, Allah yang sudah memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Allah yang sudah memberikan segala yang Dia miliki untuk menebus saudara dan saya. Haleluya. Mari kita akan bersorak mengingat kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia sudah mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita, menyediakan tempat yang terbaik. Haleluya. Yes. Haleluya Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama katakan, Dia
baik Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa hati kami di hadapan Allah. Kami rindu Tuhan Engkau berbicara bagi setiap kami. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Mari Allah Roh Kudus Engkau bekerja di antara kami. Bekerja melawat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Engkau dekat dengan kami Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak dapat membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, Kau berharga bagi kami Tuhan, dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, sahabat. Kau dekat dengan kami Tuhan, dan Kau dekat. Oh. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, Kau berharga
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Haleluya, sungguh besar pengorbanan yang kau berikan bagi kami, Tuhan. Keselamatan yang kau berikan bagi kami, Tuhan. Terlalu dalam untuk dapat kami mengerti. Syukur kami di hadapan-Mu. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Pengorbananmu yang besar bagi kami. Sungguh kami bersyukur. Siapakah kami sehingga Kau mengasihi kami? Inilah Baya Syakata Kaya Rabaya Se. Inilah Rabaya Se. Yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya Tuhan. Thank you Jesus. Oh, Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa di mana kami boleh beribadah bersama sekalipun kami tidak berkumpul, tetapi melalui ibadah secara online kami boleh menyatukan hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami minta biarlah Roh Kudus yang menerangi setiap hati kami. Bawa untuk kami makin kenal akan Tuhan. Bawa setiap kami untuk mengerti hati Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Tolong setiap kami, urapi hamba-Mu dan juga setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk ibadah yang kita lakukan. Sekalipun dengan tidak secara langsung kita bertatap muka, tetapi secara online. Namun saya percaya tidak mengurangi arti ibadah yang sejati. Nah Bapak Ibu, sebagaimana kita mengikuti anjuran dari pemerintah untuk kita tidak
melakukan ibadah dengan cara bersama-sama atau berkumpul, tetapi di rumah masing-masing. Dan kita bisa belajar bersama-sama secara online. Kita hari ini memperingati tentang kematian Tuhan Yesus. Kalau kita mendengar tentang kematian, bukan sesuatu yang baru. Karena kita melihat atau bahkan di keluarga kita ada yang meninggal atau mati. Tetapi kematian Yesus adalah kematian yang berbeda dengan kematian-kematian pada umumnya. Kematian manusia pada umumnya. Yesus mati disalibkan. Nah, masalahnya sering kita memperingati hari Jumat Agung, tetapi kita tidak mengerti untuk apa Yesus mati disalib. Nah, biar kita belajar tentang untuk apa Yesus mati disalib. Bapak Ibu, di dalam kitab Roma dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa telah merusak seluruh aspek kehidupan kita. Dosa telah memperbudak kita sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa lagi berbuat benar di hadapan Allah dan hanya bisa menuruti nature dosa yang ada dalam hidup kita. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu, dosa mendatangkan murka dan hukuman Allah atas setiap manusia. Bapak Ibu, kita sama sekali tidak bisa mengatasi masalah dosa. Satu-satunya jalan adalah Yesus Kristus yang menebus dosa manusia. Yesus datang bukan karena kebetulan. Ia memiliki satu tujuan. Saat dia datang dan menyatakan diri di bumi ini. Kepada murid-muridnya, Yesus berkata bahwa ia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu bisa baca itu di dalam Markus 10 ayat 45. Jadi Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu, lalu untuk apa Yesus mati tersalib? Kita akan belajar beberapa hal, 3 hal yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, Yesus mati disalib adalah untuk pembenaran. Supaya kita, orang yang berdosa, dibenarkan. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 3 ayat 10, maka kita akan menemukan bahwa tidak
ada yang benar, seorang pun tidak. Oleh karena itu dalam kekudusan dan keadilan Tuhan, maka Tuhan Allah menjatuhkan penghukuman kepada manusia. Dia seperti seorang hakim di dalam pengadilannya. Tuhan Allah menyatakan manusia bersalah dan harus dihukum. Bapak Ibu, tetapi kita bersyukur. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan Allah. Kenapa? Karena Dia sendiri menyediakan solusi. Karena Tuhan Allah sendiri menyediakan jalan keluar bagi manusia yang berdosa. Dengan cara apa? Dia mengirim putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menanggung hukuman dosa manusia. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi berada di bawah penghukuman Allah. Jika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak lagi dinyatakan bersalah di hadapan Allah, melainkan dinyatakan benar. Oh haleluya, Bapak Ibu, luar biasa. Nah inilah mengapa Yesus mati disalib, supaya kita beroleh pembenaran di hadapan Allah. Nah di dalam Galatia pasal 2 ayat 16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Jadi Yesus mati disalib supaya kita manusia yang berdosa beroleh pembenaran. Ketika kita percaya, maka oleh Yesus Kristus di dalam iman kita, di hadapan Allah kita dibenarkan. Sungguh luar biasa. Nah Bapak Ibu, biar lihat kiri kanan, katakan kamu sekarang sudah dibenarkan. Bukan karena melakukan hukum-hukum Taurat, tetapi karena iman, percaya akan korban Kristus di atas kayu salib, menjadi pembenaran dalam hidup kita. Untuk setiap orang yang percaya terjadi pembenaran. Jadi kita di hadapan Allah bukan lagi orang-orang yang dihukum, tetapi kita dibenarkan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk apa Yesus mati disalib? Yang kedua adalah untuk penebusan. Kalau yang tadi pertama untuk pembenaran, maka yang kedua Yesus mati disalib berhubungan dengan penebusan. Setelah manusia jatuh ke dalam
dosa, maka seluruh umat manusia juga berada di bawah kuasa dosa. Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Masalahnya bagaimana supaya kita bisa lepas dari perbudakan dosa itu? Ya, karena dosa mengikat seseorang, memperbudak seseorang. Dan bagaimana kita bisa lepas dari perbudakan dosa itu? Bapak Ibu, itulah sebabnya untuk apa Yesus mati di salib. Melalui kematiannya, Yesus menebus dosa. Yesus melepaskan kita dari perbudakan dosa. Dengan Dia memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka barang siapa yang percaya kepadanya, ditebus dosanya, dilepaskan dari perbudakan dosa. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu, Ia telah membayar lunas. Ia telah membayar lunas harga perbudakan dalam dosa. Dan menjadikan kita menjadi hambanya. Di dalam Roma pasal 6 ayat 17 dan 18 bahwa dulu sebelum kita menerima Kristus, kita adalah hamba dosa. Karena setiap orang yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Tetapi sejak kita menerima penebusan dalam Yesus Kristus, telah lunas dibayar, ditebus. Kita tidak lagi menjadi budak dosa. Tetapi kita sekarang adalah menjadi hamba-hamba kebenaran. Amin. Nah, Bapak Ibu, jadi itulah luar biasa sekali. Yesus mati di kayu salib untuk memberikan nyawanya, menebus, sebagai penebus. Karena kita ini hamba dosa, kita ditebus, ya, kita dibayar lunas, sehingga kita lepas dari perbudakan. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Bapak Ibu sekalian, sadarilah bahwa sekarang kita bukan lagi menjadi hamba dosa. Yang setuju katakan amin. Tetapi kita semua adalah hamba-hamba Kristus Yesus. Hamba-hamba kebenaran.
karena kita telah ditebus. Kita tidak lagi terikat, dibelenggu oleh kuasa dosa, tetapi sekarang kita ada di dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya yang terakhir, untuk apa Yesus mati disalib? Kalau tadi yang pertama, Yesus mati disalib supaya kita mengalami pembenaran. Yang kedua, kita mengalami penebusan. Dan yang terakhir, Yesus mati disalib. Dia menjadi juru damai. Ada pendamaian. Kita semua setuju bahwa Allah itu Allah yang kudus. Amin. Allah yang tidak bisa kompromi dengan dosa. Karena itu ketika kita hidup dalam dosa, artinya kita sedang menjadikan diri kita musuh Allah. Kita hidup terpisah dari Allah. Tetapi syukur, Allah begitu mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sehingga Ia merestorasi relasi kita dengannya. Maka di dalam Roma 5 ayat 10, ketika kita masih seteru Allah, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi Yesus mati disalib untuk memperdamaikan. Allah yang kudus tidak bisa bersatu dengan manusia yang berdosa. Tetapi oleh Yesus Kristus, ketika kita masih seteru Allah, diperdamaikan oleh kematian Yesus. Luar biasa sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi Yesus datang ke dunia bukan untuk membawa agama yang baru. Bukan untuk membawa satu sekte yang baru. Tetapi Yesus datang ke dunia, dia membawa hidupnya sendiri. Memberikan nyawanya supaya kita dibenarkan, kita ditebus, kita diperdamaikan dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, Allah menetapkan anaknya yang tunggal itu menjadi korban pendamaian bagi kita, bagi orang-orang yang mau percaya. Kristus menanggung hukuman atas dosa-dosa manusia, atas dosa-dosa kita, atas dosa-dosa orang yang mau percaya kepadanya. Dan Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Di dalam Kolose 1 ayat 21 dan 22. Dikatakan di sana juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhi Allah. Baik dalam hati, dalam pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan Dia. Bapak Ibu, sungguh sesuatu yang
tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Karena manusia tidak bisa menghapus dosanya sendiri. Manusia tidak bisa mendamaikan dirinya sendiri. Maka dibutuhkan penebus dosa, pembenar hidup, dan juru damai. Dan itu ada di dalam Yesus Kristus. Yang Dia telah mati, disalib untuk kita. Baik Bapak Ibu, biarlah kita mengingat kembali pengorbanan Kristus bagi kita. Sehingga kita bisa termotivasi untuk kita hidup bagi Dia. Amin. Kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita mau naik satu level. Kita hidup bagi Dia. Karena Dia sudah memberikan hidupnya kepada kita. Dia telah mengorbankan dirinya. Yesus telah memberikan hidupnya. Dia taat mati di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu, Allah telah mengutus putranya, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi korban, pembenaran, penebusan, pendamaian bagi dosa-dosa kita. Maka sekarang buka hatimu. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mempersiapkan perjamuan kudus. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Kita angkat satu pujian. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, yang benar Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Biar kita angkat pujian sekali lagi dan kita sembah Dia. Telah kulihat kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biar kita mulai mengerti betapa Dia mengasihi dan mencintai kita. Sehingga Yesus mau mati buat kita di atas kayu salib. Kematian yang begitu menderita, semua dilakukan supaya kita mendapat pembenaran, kita mendapat penebusan, dan kita mendapat pendamaian. Kita diperdamaikan kembali. Kita dilepaskan dari semua belenggu-belenggu yang merusak hidup kita. Kita dibenarkan sehingga tidak ada hukuman lagi dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian ini sekali dan kita sembah Dia bersama-sama. Telah kulihat, amin, bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, diriku hidup menyenangkan. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar, ya Tuhan, kasih-Mu Bapa, amin, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Ya Rabbal Senara namamu. Terima kasih Yesus. Engkau menderita mati di atas kayu salib agar setiap orang yang percaya beroleh pembenaran, beroleh penebusan, beroleh pendamaian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Rabbal Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita angkat roti dalam tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus.
Haleluya. Mari kita angkat anggur dalam tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Oh haleluya. Kirapa syakarata patakaya nama syakara. Mari kita mengucap syukur dan berterima kasih buat Yesus yang sudah mau menderita, buat Yesus yang sudah mau taat dan mati tersalib. Mari kita bersyukur untuk pembenaran, untuk penebusan dan pendamaian yang sudah Dia lakukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rama Syikir, ya Rama Syikir. Mari satukan hati menyembah Dia bersama-sama. Satukan hati untuk menyembah Dia, bersyukur. Oh. Lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Sekali lagi, nanti Bu Andreas akan berdoa untuk kita. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Sikiara patakara laya sakara laya sikiara patakara laya sikiara takara hiara parara laya sikiara takara laya se hiara marara laya so hiara marara laya se. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah untuk setiap kami. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga hukuman itu tidak ada lagi dalam hidup kami. Engkau melepaskan dari segala dosa-dosa kami. Dan kami memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Bapa, biarlah sejak saat ini kami mau terus Tuhan untuk mengasihi Engkau, untuk mencintai Engkau, untuk belajar, untuk lebih lagi mengenal Engkau ya Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau terus memimpin kehidupan kami. Kami mau belajar terus Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Engkau urapi setiap kami. Engkau urapi setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh terus ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh memperingati begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mati di kayu salib. Tapi pada hari yang ketiga Engkau akan bangkit dari antara orang mati. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh memperoleh kemenangan dari Engkau. Kami menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhubung keadaan negara kita masih dalam pandemi corona, oleh karena itu ibadah yang biasanya kita adakan seperti biasa di gereja, kita tetap masih berlangsung secara online. Bapak Ibu bisa menyimak lewat radio Sahabat Sejati di 107,7 FM atau via Facebook GBI Kana Ungaran. Dan juga bisa melihat langsung ibadah ini di channel YouTube GBI Kana Ungaran. Demikian pengumuman, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita datang berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur melewati firman yang telah Engkau sampaikan. Kami diingatkan kembali bahwa melalui kematian Yesus di salib, kami boleh dibenarkan, kami boleh ditebus, dan kami boleh diperdamaikan. Sehingga kami bukan lagi menjadi hamba-hamba dosa, tetapi menjadi hamba-hamba Kristus. Sehingga setiap kami tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi sudah menjadi milik Kristus yang menebus, melepaskan kami dari segala perbudakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan kami serahkan Tuhan setiap jemaat yang ada. Biarlah Tuhan yang memberkati. Mereka boleh makin kenal akan Tuhan. Tuhan, Engkau juga menolong setiap jemaat yang ada. Mereka yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan. Tuhan Engkau berikan jalan keluar untuk segala pergumulan permasalahan yang ada. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini yang kami cintai.
Tuhan, biarlah Engkau yang berdaulat atas bangsa ini. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup untuk melepaskan, menghindarkan dari segala jerat-jerat penyakit-penyakit yang ada. Tuhan, Engkau yang melindungi, Engkau yang melingkupi setiap anak-anak-Mu. Jauhkan dari semua mara bahaya dan sakit penyakit ini. Tuhan, biarlah bangsa ini boleh melewati masa-masa yang sulit di mana virus corona ini sedang merebak. Biarlah Tuhan memimpin untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan staf menteri-menterinya dan semua lembaga negara. Biarlah boleh bersatu hati bersama-sama untuk memerangi, untuk bisa mengatasi semua persoalan yang ada. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan tuntunan-Mu, hikmat-Mu, sehingga semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan adalah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang juga melindungi setiap anak-anak-Mu, juga untuk para medis yang mereka bekerja di garis yang terdepan. Biarlah Tuhan Engkau yang melindungi mereka, supaya mereka boleh dikuatkan, supaya mereka boleh bekerja dengan maksimal. Dan lebih dari itu ya Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang akan mengirim mujizat, sehingga semua boleh berlalu. Tuhan, kami berdoa supaya tidak berlarut-larut, supaya negara ini tidak mengalami krisis ekonomi, tidak mengalami kekacauan, tetapi Tuhan Kau menolong tepat pada waktunya. Semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih. Dan sekarang kekasih Tuhan, biarlah Kau angkat kedua tangan-Mu. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selamanya. Tuhan memberkati pada saat Engkau bekerja. Tuhan memberkati seluruh keluarga-Mu. Dan Tuhan membawa hidup-Mu jadi seorang yang berhasil dan beruntung sepanjang hari. Haleluya, katakan amin.